Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bagaimana kabar Anda, sahabat-sahabat sekalian? Senang sekali kita kembali bertemu dalam kelanjutan kuliah Al-Quran online kita, dan dalam kesempatan kali ini kita telah memasuki pembahasan ayat yang ke-6 dan insya Allah ayat yang ke-7 dalam surah Al-Fatihah. Pada ayat sebelumnya atau pada pembahasan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan ayat yang kelima, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana ayat ini bisa dikatakan sebagai bagian pemisah ya, antara bagian pertama dari surah Al-Fatihah yang mengandung serangkaian pujian, sanjungan dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah bagian yang pertama ini kita memasuki bagian yang kedua dari surah Al-Fatihah, yaitu bagian di mana kita menyampaikan dan menyatakan permintaan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan dimulai tentu dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, kemudian ditutup dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah ini semua, kita kemudian diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan tertinggi kita, atau lebih tepatnya mungkin apa yang seharusnya menjadi harapan, menjadi permintaan, menjadi permohonan tertinggi kita di kehidupan ini. Ya, saya sengaja menegaskan dengan kata seharusnya karena apa yang menjadi sebuah keharusan itu belum tentu dipenuhi atau belum tentu dilakukan oleh sebagian manusia. Jadi sesuatu yang ditetapkan sebagai kewajiban yang seharusnya kita kerjakan itu belum tentu kita lakukan. Karena itu pada ayat ini Allah mengajarkan kepada kita apa yang seharusnya menjadi cita-cita, menjadi harapan, menjadi keinginan yang kemudian diwujudkan dalam doa kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas shiratal mustaqim. Ihdina, berikanlah kami petunjuk. Ya, di sini ada dua kata, yaitu ihdi, kemudian ada na. Ihdi ini adalah merupakan kata kerja perintah yang dalam konteks ayat ini, kata kerja perintah ini digunakan untuk meminta kepada Allah. Kemudian ada kata ganti na.
dhamir na. Jadi berikanlah kami petunjuk ya Allah as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, ini adalah permintaan tertinggi. Sekali lagi, ini adalah permintaan tertinggi yang seharusnya selalu kita minta. Yang seharusnya selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah barangkali yang menjadi rahasia mengapa surah Al-Fatihah ini menjadi salah satu rukun dalam salat kita, di mana salat kita tidak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah. Salah satu hikmahnya barangkali adalah karena di dalam surah Al-Fatihah ini ada doa yang luar biasa, doa yang menggambarkan tentang apa yang menjadi kebutuhan tertinggi kita dalam kehidupan ini, sekaligus apa yang menjadi cita-cita kita yang tertinggi dalam kehidupan ini, yaitu hidup di atas hidayah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jalan yang lurus. Nah, sahabat-sahabat sekalian, coba kita lihat bagaimana tafsir dari ayat ini. Ini adalah tafsir ayat ke-6. Di sini dikatakan makna dari ihdinas siratal mustaqim itu adalah dullana ila siratil mustaqim wasluk bina fihi wathabbitna alaihi wazidna hudan. Jadi makna dari ihdinas siratal mustaqim itu adalah dullana ila siratil mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Tetapi bukan sekedar ditunjukkan, kita juga sekaligus memohon wasluk bina fihi. Wasluk, dan tempuhkanlah kami. Wasluk bina, buatlah kami menempuh jalan itu. Fihi, di dalam jalan itu. Anda mungkin pernah mendengar kata suluk. Suluk itu artinya jalan. Kata kerja perintahnya itu adalah usluk. Jadi kita minta kepada Allah agar tidak sekedar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, tapi kita juga minta agar Allah menempatkan kita di atas jalan itu. Karena bisa saja seseorang itu tahu bahwa ini jalan yang benar, ini jalan yang lurus. Tetapi dia tidak mendapatkan hidayah untuk berada di atas jalan itu. Dia tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di atas jalan itu, untuk on the way, di atas jalan itu. Nah, bukan hanya itu, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala watsabbitna alaihi. Kita sudah ditunjukkan jalan yang lurus, kemudian kita juga sudah kesempatan untuk on the way, untuk berjalan di atas jalan itu. Maka kita jangan lupa, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diteguhkan, diberikan as-sabat, diberikan keteguhan, diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, diberikan komitmen, diberikan konsistensi untuk bisa berada di atas jalan itu. Kemudian yang keempat, wazidna hudan. Kita tidak sekedar minta diteguhkan di atas jalan itu, tapi kita
kita juga minta kepada Allah agar apa? Zidna hudan. Tambahkanlah untuk kami ya Allah hudan, petunjuk. Karena petunjuk yang kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini sangat banyak. Tidak cukup kita sekedar mendapat hidayah untuk menjadi seorang muslim, tetapi kita juga membutuhkan hidayah-hidayah lanjutan agar kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Islam itu. Kita butuh hidayah untuk menjaga keikhlasan niat. Kita butuh hidayah agar bisa menjauhkan diri dari kesyirikan. Kita butuh hidayah agar selalu mempunyai hati yang bersih, hati yang lapang. Kita butuh hidayah agar bisa berkomitmen mengerjakan sholat fardu. Kita butuh hidayah untuk bisa berpuasa. Kita butuh hidayah untuk bisa mengorbankan harta yang kita miliki. Kita butuh hidayah untuk menundukkan pandangan dari yang haram. Kita butuh hidayah agar termotivasi selalu untuk belajar, untuk mempelajari agama ini. Dan kita butuh begitu banyak hidayah setiap waktu. Karena itu, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hidayah-hidayah tambahan, hidayah-hidayah lanjutan, agar kebaikan yang kita lakukan tidak terhenti pada satu kebaikan, tetapi bisa bertambah dan terus bertambah. Nah, maka sahabat-sahabat sekalian, coba Anda perhatikan betapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdina as-siratal mustaqim, ya. Berikanlah kami hidayah atau petunjuk ke jalan yang lurus. Ini setidaknya mengandung 4 hal. Jadi pada saat Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hidayah, maka kita sesungguhnya sedang meminta 4 hal. Pada saat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu kita sedang meminta 4 hal. Pertama, kita minta kepada Allah agar Allah menunjukkan jalan yang lurus itu. Ya. Kalau sebelumnya kita tidak tahu, ya, tidak punya ilmu, tidak punya informasi tentang jalan yang lurus itu, maka kita minta agar Allah tunjukkan itu kepada kita. Atau mungkin sebelumnya kita ragu, ya, terhadap jalan itu. Ada syubhat-syubhat, ada keraguan, ada dalil-dalil atau ada argumentasi-argumentasi yang mungkin menghalangi kita untuk mengenal, untuk mengetahui jalan yang benar itu. Mungkin disebabkan oleh tradisi yang ada di sekitar kita, ya, disebabkan oleh pemahaman-pemahaman yang terwariskan dari orang-orang tua kita, sehingga kita terhalangi untuk mengetahui mana yang sebenarnya. Maka dalam semua kondisi itu kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita petunjuk. Oh, inilah jalannya. Ditunjukkan kepada kita bahwa oh, selama ini yang saya pahami keliru. Yang saya yakini ternyata salah. Nah, itu yang pertama. Itu unsur pertama yang terkandung dalam ucapan kita, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian unsur yang kedua, setelah ditunjukkan mana yang benar, kita juga minta kepada Allah agar ditempatkan, ya, ditempatkan sebagai orang yang menempuh jalan itu.
Yang kedua, yang ketiga, setelah Allah tempatkan kita di atas jalan itu, menempuh jalan itu, kita minta agar Allah teguhkan kaki kita berada di atas jalan itu. Tidak bergeser lagi kaki kita untuk mencari jalan lain. Setelah kita minta keteguhan, maka kita juga minta agar diberikan tambahan hidayah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar jalan kita, perjalanan kita menempuh hidayah Allah ini terus maju, terus maju, terus maju, terus. Semakin baik, semakin tinggi, semakin derajat kita semakin naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi itulah 4 hal yang terkandung ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Nah, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Di sini dikatakan was-siratul mustaqim huwa at-tariqul wadhihul ladzi la wijaja fi. Dan jalan yang lurus itu dia adalah at-tariqu, jalan al-wadhih yang jelas. Alladzi, yang la wijaja fihi, yang tidak ada kemiringan atau tidak ada kebengkokan, ya, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui ya, dalam teori ilmu matematika, ya, jalan tercepat yang menyambungkan antara satu titik dengan titik yang lain, ya, itu adalah garis lurus. Ya. Kalau Anda punya 2 titik, ya, 1 titik sebelah kanan, 1 titik sebelah kiri, maka untuk menghubungkan 2 titik itu dengan cara yang tercepat, cara yang termudah adalah dengan membuat garis lurus. Tapi kalau kita membuat garis yang bengkok, ya, maka jaraknya akan semakin jauh. Ya. Ketika garis itu misalnya miring 1 derajat atau 2 derajat saja misalnya, maka garis lurus itu akan mengalami kemiringan, ya, sehingga garis itu tidak sampai kepada tujuannya, kepada titik yang kedua. Itulah siratul mustaqim, jalan yang jelas, yang tidak ada kebengkokan, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan jalan yang jelas itu? Wahwal Islam. Wahwal Islam, dia adalah Islam alladzi yang arsalallahu bihi Muhammadan, yang dengan Islam itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi jalan lurus selain jalan yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di luar jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelihatannya mengajarkan kebijaksanaan, yang kelihatannya menyampaikan pesan-pesan kebaikan, ya, pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan kebijaksanaan, ya, atau tepatnya pesan-pesan yang terkesan bijaksana, pesan-pesan yang terkesan damai, ya, pesan-pesan yang terkesan, ya, begitu hikmah, tetapi dia bukan jalan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu
tetap tidak bisa disebut sebagai as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Karena dengan kedatangan dan kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sekaligus menjadi satu titik awal dalam sejarah kehidupan manusia yang mengukuhkan bahwa tidak ada lagi agama, tidak ada lagi jalan hidup, tidak ada lagi pedoman hidup, panduan hidup yang layak dan pantas untuk disebut sebagai jalan yang lurus selain jalan yang diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa seandainya Nabi Musa alaihi salam, salah seorang nabi terkemuka di kalangan Bani Israel, ya, diutus atau dibangkitkan kembali, dihidupkan atau hidup sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Musa alaihissalam tidak akan punya pilihan lain selain mengikuti jalan Muhammad SAW, selain mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena asal mereka adalah satu. Mereka berdua adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka utusan yang datang terlebih dahulu, ketika datang utusan yang paling akhir, paling paripurna, maka dia tidak punya pilihan selain mengikuti apa yang Allah turunkan kepada utusan yang paling terakhir itu, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa sekali lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa seandainya Musa alaihissalam hidup, maka beliau tidak punya pilihan lain selain menjadi bagian dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Musa alaihissalam bersikeras dengan syariat yang diberikan Allah kepadanya, ya, sementara sudah ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tindakan Nabi Musa alaihissalam itu bisa dianggap sebagai sebuah kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekali lagi bahwa as-siratul mustaqim, satu-satunya yang layak untuk disebut sebagai as-siratul mustaqim adalah Islam yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-7 lebih mempertegas dan memperjelas apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu adalah sirat, jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, telah engkau ya Allah beri nikmat alaihim, kepada mereka. Ghairil maghdubi, ghairi bukan, al maghdubi alaihim bukan orang yang dimurkai, waladhdallin dan bukan pula orang-orang yang sesat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, kenapa kita harus memilih atau meminta, ya, dan menjadikan hidayah kepada Shiratal Mustaqim itu sebagai puncak cita-cita kita sebagai hamba, karena jalan itu adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim,
jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan tentu sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, yang paling kita harapkan dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana bisa mendapatkan kehidupan yang diliputi dengan kenikmatan, diliputi dengan kebahagiaan. Nah, karena itu, kalau kita ingin mendapatkan itu, maka kita harus mengikuti cara hidup, mengikuti jalan hidup, mengikuti petunjuk dan pedoman yang dipegangi oleh orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah diberikan karunia kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan mau mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan orang yang sesat. Ya. Jalan orang yang sesat. Karena kedua kelompok manusia ini, yang dimurkai dan yang sesat ini, tidak termasuk dalam golongan orang yang diberikan karunia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat nanti. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, mintalah kepada Allah jalan yang lurus, karena jalan yang lurus itu adalah jalan untuk mendapatkan puncak kebahagiaan, puncak kenikmatan yang hakiki, ya, sebagaimana yang telah Allah berikan ya, kepada hamba-hamba pilihannya yang mengikuti panduan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menempuh jalan yang lurus itu, kita menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari kedua kelompok manusia ini. Yang jauh dari jalan yang lurus, dan karena mereka jauh dari jalan yang lurus, mereka layak dan pantas untuk mendapatkan kemurkaan Allah dan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana tafsir dari ayat yang ketujuh ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tafsir dikatakan di sini tariqal ladzina an'amta 'alaihim min ibadika bi hidayatihim. Jadi yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu, supaya lebih jelas bagi kita semua, adalah jalan orang-orang yang an'amta 'alaihim, telah engkau beri karunia nikmat kepada mereka, min ibadika, dari kalangan para hambamu, bihidayatihim, dengan memberikan hidayah kepada mereka. Ya, sekaligus memberikan isyarat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan itu adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah ini. Jadi seharusnya seorang manusia yang memahami hakikat kehidupan ini itu merasa sedih ketika tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia mendapatkan limpahan harta, limpahan kekayaan dunia. Jadi jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka dari hamba-hambamu, hamba-hamba pilihanmu, kan nabiyin, seperti para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqun, ya, orang-orang yang jujur dengan keimanan mereka kepada Allah, wasyuhada, dan para syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh. Jadi inilah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dan kalau kita ingin mendapatkan jalan yang lurus itu,
Maka kita harus mengikuti jalan para nabi, para siddiqun, para syuhada, para salihin. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi, maka kita selalu mengulang-ulangi permintaan ini kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu sama dengan adalah apa? Jalannya para nabimu, jalannya para hambamu yang siddiqun, jalannya para syuhada, jalannya para salihun. Dan seperti dikatakan di sini, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan ya, betapa indahnya ya, berteman dengan orang-orang seperti ini, betapa indahnya berdampingan, ya, hidup berdampingan dengan orang-orang mulia seperti ini, para nabi, para siddiqun, para syuhada, para salihun. Betapa indahnya jika kita bisa menempuh jalan yang dahulu dilalui, dijalani, dipegangi, diperjuangkan oleh para nabi, para siddiqun, para syuhada, dan para salih. Ghairil maghdub, tafsirannya di sini adalah ghairi tariqil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu tipikal manusia. Ya, jadi tipikal pertama adalah manusia yang diberi nikmat, diberi hidayah oleh Allah. Tipikal manusia yang kedua adalah manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita minta agar kita dijauhkan dari jalan mereka. Nah, seperti apa karakteristik orang yang dimurkai itu? Itu apa? Alladzina araful haqqa wa lam yattabi'uhu. Ya, karakteristik utama orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah mereka araful haqqa. Ya, mereka mengetahui kebenaran. Tetapi problemnya adalah walam yattabi'uhu, mereka tidak mengikutinya. Mereka tidak mengikutinya. Jadi mereka tahu ini benar, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Ya. Dengan alasan apapun. Itulah sebabnya mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah tahu jalan yang benar seperti apa, tetapi mereka menolak untuk mengikutinya. Karena itu ungkapannya lebih berat daripada sekedar mengatakan bahwa mereka sesat. Ungkapannya lebih berat karena diungkapkan dengan kata al-maghdubi alaih, dimurkai. Ya, dimurkai. Nah, salah satu kelompok atau salah satu bangsa, salah satu komunitas manusia yang dikenal dengan karakteristik ini, tahu yang benar tetapi tidak mau mengikutinya, itu adalah masyarakat Yahudi. Ya, masyarakat Yahudi ini menjadi sebuah karakter umum, ya, pada orang-orang Yahudi, ya, bahwa mereka mengetahui yang benar tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Mereka mengetahui bahwa Muhammad SAW itu adalah Rasul terakhir, tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Karena itu para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang mengaku Muslim, tetapi mereka selalu menolak untuk mengikuti kebenaran, padahal mereka mengetahuinya, maka mereka punya karakter yang mirip dengan orang-orang Yahudi. Mereka serupa dengan orang-orang Yahudi. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari karakter seperti ini. Kemudian yang kedua, waladhdallin. Waladhdallin, tafsirannya di sini adalah wa ghairi tariqid dhallin.
Dan selain mohon agar dijauhkan dari jalan orang yang dimurkai ini, kita mohon agar dijauhkan dari jalan orang-orang yang tersesat anil haq, dari kebenaran. Siapa yang dimaksud orang-orang yang tersesat dari kebenaran ini? Yaitu alladzina lam yahtadu ilaihi, yaitu orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk atau tidak mendapatkan petunjuk dan hidayah pada kebenaran itu, litafritihim fi talabil haqqi wal ihtida'i ilaih, disebabkan oleh kelalaian, kelalaian mereka dalam mencari kebenaran dan mencari petunjuk terhadap kebenaran itu. Kalau yang tadi, yang pertama, dia sudah tahu bahwa yang benar ini adalah A misalnya. Tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Mereka lebih memilih untuk mengikuti apa yang selama ini mereka yakini. Dia sudah tahu dalilnya seperti ini. Dan dia sudah sadar bahwa dalil yang selama ini dia pegangi adalah dalil yang lemah, bahkan mungkin palsu, hadisnya lemah atau hadisnya palsu. Tapi karena itu sudah menjadi warisan turun-temurun, kemudian ditambah lagi dengan sikap fanatik, ta'assub, fanatik buta terhadap apa yang selama ini mereka jalani, maka mereka mengabaikan kebenaran itu. Mereka menepikan kebenaran itu dan tetap memilih untuk berada di atas jalan yang selama ini mereka yakini, dan untuk mencari kebenaran, mereka mencari berbagai macam argumentasi, alasan dan lain sebagainya untuk sekedar membenarkan apa yang mereka. Nah, orang Nasrani, kelompok yang kedua ini, kelompok orang yang saat ini, mereka mungkin belum mengetahui mana yang benar. Tetapi ketidaktahuan mereka ternyata tidak cukup memberikan motivasi dan dorongan mereka untuk belajar. Jadi yang pertama, kelompok pertama sudah belajar, sudah tahu yang benar, tapi enggan untuk mengikuti. Nah, kelompok yang kedua ini, dia tidak tahu mana yang benar, dan ketidaktahuan itu ditambah lagi dengan keengganan atau kemalasan untuk mempelajari dan mencari mana yang benar. Nah, karena itu mereka disebut sebagai ad-dallin, orang-orang yang sesat. Sesatnya kenapa? Sesatnya karena mereka abai, mereka tidak mau menyediakan waktu, menyisihkan waktu dalam kehidupan mereka untuk belajar, untuk mempelajari yang hak. Nah, karakteristik seperti ini itu umumnya terdapat pada kalangan Nasrani, kan Nasara, seperti orang-orang Nasrani. Jadi, mengapa orang-orang Nasrani itu sampai pada keyakinan yang mereka yakini pada saat ini, bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu, keyakinan Trinitas. Itu penyebab utamanya adalah kalau kita kembali kepada sejarah awal mereka, penyebab utamanya mereka tersesat itu adalah karena ini. Litafritihim fi talabil haq, karena mereka teledor, mereka lalai mencari tahu, melakukan verifikasi
mencari pembuktian terhadap itu. Ya, sehingga mereka lanjut saja dengan keyakinan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu adalah anak Tuhan. Mereka tidak mencoba melakukan klarifikasi, melakukan uji argumentasi. Apakah betul itu? Apakah betul seperti itu? Jadi itulah yang menyebabkan kemudian mereka sampai pada keyakinan yang sesat tentang Nabi Isa alaihissalam itu karena apa? Mereka abai, ya mereka lalai dalam mencari kebenaran. Berbeda dengan karakter dengan orang Yahudi yang mereka sudah tahu, ya kan kita tahu bahwa yang membuat dalam tanda petik ya yang membuat atau memunculkan ideologi Nabi Isa sebagai anak Tuhan itu adalah Paulus yang konon disinyalir adalah seorang Yahudi yang menyusup ke dalam kalangan Nasrani. So, artinya mereka tahu, pihak Yahudi tahu bahwa sebenarnya Nabi Isa alaihissalam itu bukan anak Tuhan. Ya. Tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi ketika kita minta kepada Allah, ketika kita mohon kepada Allah diberikan jalan yang lurus, kita juga mohon kepada Allah agar dihindarkan dari dua jalan ya, yang mengerikan ini, yaitu jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang tersesat. Kita tidak mau dimurkai oleh Allah dan kita tidak mau tersesat. Karena itu, kalau kita tidak mau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengetahui yang benar, maka kita harus mengikuti yang benar. Kalau kita tidak mau menjadi orang yang tersesat, maka kita harus sungguh-sungguh untuk belajar. Kita harus sungguh-sungguh untuk mempelajari dan mencari al-haq, ya, mencari kebenaran itu. Dan ketika kita sudah mengetahui kebenaran itu, maka kita berusaha semaksimal kemampuan kita untuk mengikuti kebenaran itu. Dan inilah intisari kehidupan kita di dunia. Seluruh proses, seluruh perjalanan, seluruh episode kehidupan kita di dunia, itu disinilah intisarinya. Bagaimana dalam perjalanan kita di dunia yang singkat ini, yang mungkin hanya berkisar 60-70 tahun, kita kemudian berhasil menemukan, berhasil menempuh, berhasil konsisten, ya, berjalan di atas as-siratal mustaqim ini. Bagaimana dalam kehidupan kita di dunia ini, kita kemudian bisa selamat dari dua tipikal manusia ini, yaitu tipikal manusia yang dimurkai oleh Allah dan tipikal manusia yang tersesat dari yang hak. Demikian sahabat-sahabat sekalian, dengan demikian selesai sudah pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Kita masih akan pembahasan kita terkait surah Al-Fatihah ini masih tersisa satu kali pertemuan lagi insya Allah, di mana kita akan membahas beberapa faidah atau beberapa pelajaran penting dari rangkaian ayat-ayat surah Al-Fatihah. Di sini seperti yang Anda lihat di sini bagian akhir dari halaman ini ada min fawaidil ayat, ya, beberapa pelajaran hikmah dari ayat-ayat yang sebelumnya kita pelajari. Insya Allah itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Semoga kuliah kita hari ini memberikan inspirasi dan bukan sekedar inspirasi,
Tetapi semoga kuliah kita pada hari ini menjadi sebab, menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua, kepada keluarga kita. Insyaallah taala. Saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa